warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas instalasi Kali Linux di MacBook Pro dengan chip M2. Pertama kita buka dulu situsnya Kali Linux ya. Jadi via browser tinggal masuk ke Google aja, google.com, ketik Kali Linux. Klik yang paling atas ini. Nah, ini websitenya Kali Linux. Kali Linux itu adalah sistem operasi Linux yang memang didedikasikan atau dibangun untuk digunakan penetration testing. Nah, jadi dengan tool Kali Linux ini di dalamnya itu udah lengkap tool-toolnya. Kita cukup install Kali Linux, nanti tinggal kita pakai tool-tool yang di dalamnya untuk melakukan pentest. Oke, jadi kalau misalkan kita mau install Kali Linux di MacBook Pro dengan chip M2, nantinya kita akan pakai virtualisasi. Di sini saya menggunakan Parallel Desktop nanti ya, pakai ini. Parallel Desktop. Ini udah beberapa yang sudah saya install, nanti kita install dari awal ya. Parallel Desktop. Kita download dulu installernya. Nah, jadi dari Kali Linux ini di kali.org ya. Kita download. Nah, di sini setelah klik download pilih choose your platform. Nah, platformnya kita pilih installer image. Itu kalau misalkan kita pilih download yang nantinya itu kita install dari awal. Kalau virtual machine itu nanti sebenarnya kita tinggal open aja. Tapi kalau misalkan pakai yang ini virtual machine image ini biasanya yang bisa digunakan di VMware dan VirtualBox ya. Nah, kita di Parallels kita pakai ini aja, installer image, nanti bentuknya ISO. Jadi kita install sendiri di virtualisasi di mesin kita. Oke, masuk ke installer image, nanti kita scroll ke bawah. Nah, tentukan dulu dengan arsitektur yang kita punya. Kalau PC-PC atau laptop-laptop yang biasa, kalau Windows, Linux itu kan mungkin ada yang pakai 64 bit, 32 bit gitu ya. Tapi khusus untuk Apple yang terbaru, di sini saya pakai Mac Pro dengan prosesor M2 itu kan Apple Silicon, jadi pilih yang ini, yang paling kanan, ARM64. Terus klik download yang paling tengah ini yang ada tulisan recommended, jadi ini yang stable ya, tinggal diklik download. Nah, oke, jadi nanti file downloadnya itu ada belakangnya ada installer strip ARM. Nah, ini ciri-cirinya ARM64, ini yang untuk diinstal di MacBook kita. Klik save. Oke, jadi kita tunggu download. Nanti downloadnya kalau udah selesai nanti kita buat install. Nah, setelah downloadnya selesai, nanti kita akan punya ini ya installernya. Jadi bentuknya seperti ini. Kali Linux 2023 2A installer ARM64. Itu artinya prosesor arsitekturnya itu ARM. Nah, ini yang akan kita pakai di MacBook kita. Oke, selanjutnya kita bisa minimize browsernya. Kita buka paralelnya. Nah, ini paralel desktop ya. Untuk tools virtualisasi sebenarnya bebas yang nggak harus paralel. Jadi di Macintosh itu di MacBook kita bisa pakai UTM juga, nanti bisa di-string. Nah, kebetulan di laptop saya udah ada paralel, jadi kita pakai paralel aja. Ini paralel desktop ya. Pertama, kalau udah kita buka paralel, kapan makan menu control center kayak gini, di sini akan ada list VM yang udah kita install. Nah, ini udah ada Kali Linux tapi yang versi 2022 yang tahun lalu. Nah, yang akan kita install ini adalah yang versi 2023 yang terbaru ya. Kita tinggal add di pojok kanan atas ini. Nah, pojok kanan atas itu kan ada ini tanda plus ya. Itu artinya create new virtual machine. Ini diklik aja. Klik. Nah, ini ada keterangannya terkait dengan Mac dengan M series ya. Jadi tidak bisa menggunakan ISO sembarangan. Jadi khusus untuk arsitektur Apple Silicon ini pakai yang ARM based operating system. Oke, klik continue. Nah, di sini ada pilih. Kalau misalkan ini kita bisa langsung klik ini download Windows 11 langsung, tapi kalau yang ini pilih yang kanan ya, install Windows or another OS ya, ini ya. Jadi kita pilih install yang dari
DVD atau image file. Nah, kita kan tadi udah download image installernya. Nah, ini pakai ini. Klik continue. Nah, sorry kecepatan. Continue. Nah, nanti kalau udah tinggal saya ulang dari sini dulu ya, tadi kecepatan dari sini, terus klik continue. Nah, terus di menu create new ini pilih choose manually. Jadi kita pilih pilih ISO-nya itu dari lokal sistem kita, lokal laptop kita yang udah kita download tadi. Oke, tadi saya download saya taruh di umam ISO, tadi saya taruh di sini ya. Nah, tinggal kita pilih aja yang Kali Linux 2023 installer ARM64. Pilih ini, open. Akan muncul ya. Nah, setelah itu kita klik continue. Klik continue, tinggal kita kasih nama ya. Kasih nama aja sesuai nama sistem operasinya. Berhubung ini OS-nya Kali Linux, kasih nama aja Kali Linux gitu aja. Biar enggak biar enggak membingungkan. Ini di uncheck aja, enggak apa-apa. Enggak kita butuhkan biasanya, karena kita buka VM biasanya juga setelah nyalain paralel di uncheck nggak apa-apa, dicek juga nggak apa-apa, sama aja. Kalau saya lebih suka di uncheck, jadi desktopnya bersih, tidak ada shortcut. Klik ini, diklik create ya, pojok kiri bawah ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan instalasi. Kalau misalkan pemula atau baru ya, kita pilih yang graphical aja biar lebih intuitif ya, jangan pilih yang atas. Yang tengah ini, yang graphical itu lebih membantu. Ini udah mulai booting ya. Nah, ini kalau misalkan installernya kita pilih yang grafis, itu bentuknya seperti ini, jadi lebih intuitif ya bagi kita ya, lebih komunikatif lah, interface-nya lebih gampang dipahami. Ini halaman pertama itu select language, jadi bahasa yang akan terinstall di sistem operasinya. Pilih Inggris saja karena bahasanya bahasa internasional, jadi lebih memudahkan kalau terjadi error atau apa, kita searching itu tinggal kopas saja karena bahasanya udah bahasa internasional ya. Next, selanjutnya pilih select location. Location ini nanti akan terkait dengan waktu yang akan yang setting di sistem kita. Berhubung kita ada di Indonesia ya, kita nanti pilih yang other dulu di sini. Pilih other, terus di enter. Setelah other, pilih yang Asia, terus di enter. Pilih Indonesia, enter. Setelah Indonesia, nah ini tinggal ini, pilih lokal itu ya, karakter setnya itu. Ini udah standar, pakai yang United States saja, itu F8 ya. Terus continue. Keymap biarkan Inggris Amerika aja. Ini keymap keyboardnya. Continue. Udah, kita tinggal lanjutkan proses berikutnya. Ini lagi proses deteksi installernya. Saran saya kalau mau install virtualisasi seperti ini, kita itu aplikasi-aplikasi lain yang sedang terbuka itu di close dulu aja biar lebih cepat. Misalkan biasanya kan kita ngambil buka apa gitu ya. Nah, kalau yang sedang melakukan proses instalasi di virtualisasi seperti ini, lebih baiknya aplikasi-aplikasi yang lain itu di close dulu biar lebih cepat. Oke, hostname kita pakai hostname itu untuk nama komputernya ya, kita pakai Kali gitu aja ya, Kali. Continue. Ini komputer network itu untuk terkoneksi ke jaringan. Jadi kalau misalkan kita udah ada set jaringan yang tetap, misalkan kali ini akan dipasang di jaringan kayak gitu ya, itu kita bisa set. Tapi kalau misalkan kita belum punya, itu biarin aja pakai local domain gitu aja. Continue. Nah, ini
bagian untuk setting full name. Full name itu berarti nama lengkap, bukan user ya, bukan username ya. Full name itu berarti nama lengkap kita. Kalau saya pakai nama saya otomatis Hairul Umar. Nah, username-nya, nah ini baru yang akan kita pakai untuk login. Jadi kalau di username itu nggak boleh spasi dan nggak boleh ada karakter-karakter aneh. Ya, pakai gini aja paling gampang. Umar. Selanjutnya masukkan password untuk username tadi. Passwordnya yang gampang aja kalau kita pelupa ya. Tapi kalau kalian bisa ingat-ingat yang susah nggak apa-apa. Tapi kalau pelupa yang gampang aja. Oke, ini kayaknya kelebihan. Saya ulang lagi aja. Password itu harus hati-hati memang. Jangan sampai nginstal, kita selesai install, nanti setelah install selesai kita nggak bisa login gara-gara lupa password. Oke, klik continue. Nah, di sini pemilihan zona waktu ya, karena kita di Semarang atau di Jawa Tengah ya, kita pilih yang Western aja, yang ini, yang paling atas. Nah, atau bahasa Indonesia WIB, waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, di sini untuk partition disk, jadi kalau misalkan kita itu baru ya atau pemula, itu pakai yang guided aja, yang paling atas. Tapi kalau misalkan kita udah pro di Linux, kita bisa pakai yang bawah, kita setting-setting sendiri. Tapi kita pakai yang guided aja, yang di atas. Ini yang paling mudah jika kita pemula. Oke, tinggal continue. Nah, lalu tinggal ini ya, pilih all file in one partition. Ini pilih yang ini. Ini recommended for new user. Jadi ini rekomendasi untuk user baru atau pengguna baru Kali Linux. Oke, tinggal udah ada bentuk partisinya nanti seperti ini. Nah, OS-nya itu akan diinstal yang di ini. Nah, ext4 ini ada slashnya, ini artinya root. Jadi akan diinstal di sini. Langsung continue. Nah, ini udah change to disk, jadi ini untuk konfirmasi, halaman konfirmasi. Kita pilih yes, lalu continue. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu prosesnya berjalan. Oke, ada menu konfirmasi lagi terkait dengan software selection. Ini artinya adalah seleksi software yang akan terinstall di Kali Linux. Ini sebenarnya bisa kita pilih-pilih, tapi kalau misalkan kita bingung atau mau pilih yang mana, kita belum tahu semuanya ini, nah kita pilih default aja, biarkan seperti ini, nanti langsung continue. Oke, software installation akan berlanjut, kita tinggal tunggu.
Jadi proses yang terakhir ini memang cukup lama ya, karena ini proses untuk menginstal dari image installer tadi ke VM. Jadi memang prosesnya cukup lama. Jadi bisa ditunggu sambil ngopi-ngopi atau makan gorengan gitu, kalau misalkan biar nggak gabut gitu ya. Sudah sampai proses cleaning up, sudah hampir selesai. Oke, sudah apa namanya, sudah sampai finish installation ya. Jadi kita tinggal klik continue, nanti ini akan reboot. Setelah itu kita bisa pakai. Oke, ini proses rebootnya ya. Nah, kita tunggu aja. Nah, sudah selesai. Jadi kita bisa login ke Kali Linux-nya pakai user yang tadi di insert ya.
Nah, ini kalau misalkan kita menginsert user kayak gini nggak bisa, ini jangan khawatir, ini bukan masalah besar ya. Kita reboot ulang aja biar sistem virtualnya ini fresh. Jadi caranya biar bisa biar kalau ini kan kursornya nggak keluar, ini kita geser-geser di mouse di trackpad tuh nggak bisa keluar kursornya. Biar kursornya keluar, tekan komen sama spasi. Nah, udah kursor keluar. Setelah itu klik action, terus klik shutdown dulu aja. Oke, jadi biar benar-benar fresh ya. Nah, setelah itu baru kita nyalakan lagi yang paling bawah ini ya, yang terbaru. Logonya Kalinuk itu emang keren nih ya. Oke, kalau udah kayak gini, nah ini bisa ya, ketik username-nya, masukkan passwordnya yang tadi kita insert saat install. Oke, kita sudah berhasil melakukan instalasi Kali Linux di MacBook Pro dengan chip M2 ya. Jadi ini adalah sistem operasi Kali Linux yang menggunakan ARM base. Jadi installernya khusus ya. Jadi tidak asal download installer aja, jadi disesuaikan dengan arsitektur prosesornya. Berhubung ini MacBook Pro yang terbaru itu menggunakan Apple Silicon dan itu menggunakan arsitektur ARM ya. Nah, jadi kita download installer yang ARM juga. Oke, jadi ini Kali Linux sudah bisa kita gunakan, ini tool-toolnya udah lengkap. Udah tinggal pakai itu aja ya. Oke, sekian video tutorial instalasi Kali Linux kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.